Halo, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat. Kemudian rekan-rekan diberikan tubuh yang sehat, fisik yang sehat, jasmani yang sehat. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Ibrahim Salim dari Soul of Mind Indonesia. Sore ini saya pengen berbagi, saya pengen sharing tentang problem atau misal hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, setelah 7 bulan terakhir kita dalam kondisi pandemi, itu memunculkan berbagai persoalan, memunculkan berbagai sudut istilahnya hal-hal yang memang sesuatu yang memang challenging, sesuatu yang memang menantang kita untuk segera melakukan istilahnya penyesuaian, segera untuk melakukan istilahnya adaptasi yang cepat, karena masa-masa ke depan itu tidak akan sama seperti masa yang akan kita lalui seperti masa normal kembali gitu. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa it's gonna never be same again gitu. Ini tidak akan sama seperti hal waktu-waktu sebelum normal gitu. Nah, saya pengen menyampaikan tentang problem yang memang patut kita fokuskan, salah satunya di pendidikan Indonesia. Pertama, sebelum masuk ke sana, saya pengen menyapa rekan-rekan. Silakan rekan-rekan yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan, yang dari Jawa Tengah, yang dari Jawa Timur, silakan boleh infokan posisi rekan-rekan sedang berada di mana. Kemudian sampaikan salam, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Silakan dengan senang hati boleh absen rekan-rekan, infokan posisi rekan-rekan sedang berada di mana. Oke. Nah, kita berangkat mulai masuk ya. Kita berangkat dari yang namanya problem dulu. Problem pendidikan Indonesia itu pertama diakses dulu ya. Selama beberapa tahun terakhir akses pendidikan Indonesia itu istilahnya challenging, istilahnya banyak hal yang memang perlu kita selesaikan. Akses sendiri itu untuk memang untuk masalah di Pulau Jawa itu tidak terlalu signifikan, itu tidak terlalu istilahnya dapat akses yang mudah itu. Tapi untuk yang di luar Jawa kayak di Sumatera, kayak di Kalimantan, kayak di Sulawesi, itu tidak semudah aksesnya anak-anak atau misal putra-putri yang ada di Pulau Jawa. Pasti yang ada di pelosok, yang ada di daerah tertinggal itu mereka istilahnya tidak dapat akses yang mudah untuk pendidikan. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini, ada masalah yang namanya perangkat smartphone-nya. Terus yang kedua koneksi internet. Nah, yang ketiga tidak punya koneksi internet, tidak punya kuota untuk belajar, tidak punya perangkatnya gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang memang akses kita untuk mengakses pendidikan yang bagus itu masih challenging, masih perlu pembenahan, masih perlu perbaikan gitu. Kemudian yang kedua, pendidikan kita selama ini terlalu concern ke yang namanya nilai akademis, hanya mengejar nilai tanpa kita mengukur kualitasnya sampai mana, kadar tingkat efektivitasnya sampai mana, tingkat efisiensi sama hasil dari pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi kualitas itu selalu menuntut pada akhirnya hasil itu. Value yang kita berikan ke anak didik, value yang kita kasih ke orang-orang itu, atau misalnya ke putra-putri generasi pembaharu bangsa, generasi yang akan datang itu, kita cenderung acuh tak acuh, padahal kualitas itu sangat menentukan masa depan bangsa yang akan datang, kualitas bangsa masa depan yang akan datang gitu. Jadi selama ini kita istilahnya belum pada posisi menghadirkan istilahnya pendidikan yang berkualitas, menuntut ilmu yang berkualitas gitu. Selama ini kita selalu berkutat atau memutar-mutar dalam pendidikan yang concernnya nilai. Padahal ada sisi lain yang memang patut kita perhatikan juga, yaitu sisi kualitasnya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya kesenjangan. Kesenjangan itu ada yang memang dapat kemudahan untuk mengakses pendidikan itu sendiri, dan ada yang memang istilahnya tidak mudah atau memerlukan perjuangan ekstra untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Perlu effort lebih untuk istilahnya mengakses pendidikan, entah itu menyeberangi sungai, melewati danau, terus jembatan yang
penghubungnya yang belum memadai, akses-akses lain yang memang menunjang untuk terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi 3 masalah pokok pendidikan Indonesia itu, pertama di akses, yang kedua di kualitas, dan yang ketiga di kesenjangan. Nah, itu hal yang memang selama ini masih belum masih belum terselesaikan, dan itu cenderung masih istilahnya seolah masalah yang terpendam, seolah masalah yang ada, dan masih ada take action yang benar-benar real, take action yang benar-benar langsung solve the problem gitu. Nah, kami dari Soul of Mind Indonesia menawarkan sebuah solusi, menawarkan sebuah ide bahwa pendidikan ke depan, atau bisa bagaimana menghadapi pendidikan ke depan adalah dengan yang namanya satu, kita harus dinamis dalam artian bangun dulu manusianya, bangun dulu kualitas manusianya gitu. Dinamis dalam arti kita istilahnya masih mengadopsi kurikulum atau misalnya metode pembelajaran 200 terakhir. Nah, dengan metode pembelajaran dinamis seperti ini, metode pembelajaran dinamis, kita cepat istilahnya mengambil sikap. Kita responnya cepat terhadap disrupsi teknologi. Kita cepat terhadap perkembangan zaman. Jadi dinamis itu sesuatu yang memang terus bergerak, sesuatu yang terus menerus berprogres, sesuatu yang memang terus menerus diperbaiki. Kalau yang memang baik kita teruskan, kalau yang memang kurang baik kita ganti, dan kita istilahnya perbaiki dengan sesuatu yang baik. Ada yang bagusnya kita ambil, yang kurang bagusnya kita ganti, dan kita istilahnya rubah dengan sesuatu yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi konsep fleksibilitas itu sendiri, dengan adanya teknologi, kita istilahnya dimudahkan. Kita bisa mengakses berbagai pengetahuan, berbagai pandangan, berbagai sudut pandang dari media apapun, baik itu di media sosial berupa Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube gitu. Fleksibel sendiri itu adalah bahwa kita istilahnya kalau misal harus menganut istilahnya all system itu berarti datang ke sekolah, belajar di sekolah, pulang. Nah, fleksibel itu dalam artian kita bangun dulu kesadaran bahwa kita itu adalah makhluk pembelajar. Kita adalah makhluk yang memang punya tanggung jawab untuk belajar dari sejak dilahirkan sampai akhirnya tutup usia. Fleksibel itu sendiri justru istilahnya membuat kita pengen terus bertransformasi, pengen membuat kita terus berkembang, pengen membuat kita terus bertumbuh gitu. Jadi fleksibel itu sendiri kapanpun, dimanapun, ketika memang waktunya sempat untuk mengimprove diri, untuk belajar, untuk terus mengembangkan diri, kenapa tidak? Fleksibel itu sendiri kita harus mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Jadi begitu ada perubahan kita udah siap gitu. Bukan dalam arti istilahnya menunggu segala sesuatunya baik baru kita terjun gitu. Jadi fleksibilitas itu sendiri yang kami sampaikan adalah bahwa ketika kita lakukan apa yang memang benar untuk dilakukan, walaupun tidak ada yang memperhatikan, walaupun orang belum ngeh dengan apa yang kita lakukan, kita fokus saja melakukannya. Nanti pada akhirnya orang-orang yang memperhatikan ini akan mulai paham dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dikasih akses kemudahan. Jadi prinsip utama pendidikan itu istilahnya memudahkan, kemudian tidak mengekang atau tidak memaksa. Kalau misalnya kita memudahkan, membuat pembelajar jadi easy going, anak-anak tidak merasa dikekang, anak-anak tidak merasa bahwa belajar itu sesuatu yang istilahnya horor, sesuatu yang memang istilahnya memberatkan. Tapi kita bangun kesadaran atau bangun sebuah paradigma bahwa learning is easy, belajar itu mudah gitu. Asal kita bangun kemauannya dulu, bangun kesadarannya dulu gitu. Kalau misal 3 hal ini kita prioritaskan, insya Allah visi Indonesia Genius bahwa tingkat kualitas manusia Indonesia akan meningkat gitu. Pertama kita fokuskan dulu dengan yang namanya sistem pendidikan yang dinamis, artinya cepat beradaptasi, cepat mengambil respon, cepat ngambil tindakan terhadap sebuah perubahan dan langsung menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua dengan adanya fleksibilitas itu dalam artian kita lebih fleksibel mengakses pengetahuan, terus berbagai sumber ilmu, kemudian berbagai sudut pandang. Dan yang ketiga adalah diberi kemudahan.
kemudian artinya prinsip memudahkan itu sendiri tidak memaksa, kemudian tidak mengekang. Nah, memudahkan di sini justru anak-anak merasa bahwa learning is have fun. Learning belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, salah satunya yang kami lakukan di Soul of Mind Indonesia, yang pertama itu untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, kemudian kelas 7, 8, 9 SLTP atau MTS, kemudian untuk kelas SMA, MA sama SMK kelas 10, 11 sama 12 kita selalu memberikan yang namanya survei pemetaan bakat atau istilahnya istilahnya menginformasikan bahwa kita itu merupakan makhluk multiple intelligence. Kita adalah makhluk yang memang multi kecerdasan dan setiap manusia dianugerahi 8 kecerdasan. Kami mengambil sumber dari Howard Jenner, yaitu developmental psychologist dari Harvard University, dan itu tesnya akurat gitu. Ini tes dari Howard Jenner ini kurang lebih tingkat akurasinya sama dengan tes fingerprint. Jadi apa yang kami sampaikan melalui link namanya bit.ly survei apa bakatku, itu secara tidak langsung menginformasikan tentang pernyataan kepribadian rekan-rekan atau misalnya adik-adik bisa mengisi pernyataan itu. Kalau misal pernyataannya sesuai dengan kepribadian adik-adik atau rekan-rekan, itu bisa diisi dengan nilai 5, itu untuk menunjukkan yang paling sesuai. Kalau misal 4 hampir mendekati sesuai, 3 kadang-kadang, 2 sedikit mendekati, kalau misal 1-2 sedikit mendekati, kemudian 0 istilahnya tidak sesuai atau tidak mendekati dengan kepribadian saya sendiri gitu. Nanti hasil akhir dari survei atau pernyataan dari survei itu akan dijumlahkan, akan dikalkulasi bahwa rekan-rekan itu spesifik skillnya atau spesifik kemampuannya di sini loh gitu. Jadi ada yang namanya linguistik, ada yang namanya matematis, ada yang namanya visual spasial, ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya naturalis, ada yang namanya intrapersonal, ada yang namanya interpersonal, ada yang namanya istilahnya musikalis gitu. Jadi dengan adanya survei bakat ini, salah satu bentuk istilahnya respon kita atau misalnya tindakan nyata kita untuk membantu anak-anak Indonesia bahwa kita itu makhluk yang punya potensi, makhluk yang istilahnya dikasih keistimewaan gitu. Cuma kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, karena istilahnya kekurangan kita dalam mengakses pengetahuan, justru malah membuat kita terlena, malah membuat kita terbuai dalam hiruk pikuk yang istilahnya itu aja gitu. Nah, Soul of Mind Indonesia menginformasikan, memberitahukan bahwa rekan-rekan itu punya kecerdasan, punya multiple intelligence, dan rekan-rekan cukup istilahnya nanti diberitahukan oleh kami bahwa rekan-rekan bisa fokuskan nih di bakat yang utamanya, dan di bakat pendukungnya itu hanya sebagai core pendukung dalam diri rekan-rekan. Jadi ketika kita memfokuskan di bakat utamanya, tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi. Kemudian rekan-rekan akan menjalinnya sepenuh hati. Rekan-rekan akan menjalinnya dengan sungguh-sungguh. Rekan-rekan menjalaninya dengan senang hati. Jadi tidak merasa bahwa pilihan yang rekan-rekan pilih itu atas dasar hati nurani rekan-rekan, pilihan rekan-rekan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita rata-rata selalu menurut orang tua, padahal kita harus mulai punya pilihan, mulai mengambil keputusan gitu. Karena kalau misal kita masih ketergantungan dengan keputusan orang tua, keputusan dengan istilahnya ayah atau ibu gitu, kapan kita mulai belajar mandiri, kapan kita mulai istilahnya menjadi bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi awal dari sebuah kepemimpinan, awal dari bisa kita memimpin diri sendiri adalah kita dengan mengambil keputusan, berani istilahnya ambil tindakan atas keputusan kita sendiri. Yang perlu kita lakukan, ada yang perlu kita anjurkan adalah dengan meminta restu, dengan meminta doa kepada ayah dan ibu kita. Nah itu. Kemudian yang kedua, setelah yang namanya istilahnya disurvei bakat atau pemetaan bakat, kita selalu istilahnya memberikan yang namanya istilahnya main akademi. Main akademi itu kelas 3 bulan atau misal pertemuan tatap muka 3 bulan, kami lakukan di zona hijau ya.
untuk istilahnya memaksimalkan potensi atau misal bakat mereka itu. Sebulan pertama kita fokuskan di yang namanya leadership. Leadership itu berarti fokus memang untuk kepemimpinan, dan ada 7 aspek kepemimpinan. Di antaranya understanding step, mengerti diri sendiri, terus communication, getting along with others, kemudian istilahnya decision making, kemudian managing, working with groups. Nah, itu hal-hal yang memang kita kasihkan di Mind Academy selama 1 bulan penuh. Kita gali yang namanya leadership skill untuk memaksimalkan potensi kepemimpinan adik-adik, bahwa rekan-rekan as soon as possible akan menjadi seorang pemimpin, minimal untuk diri sendiri dulu. Ketika diri sendiri udah bisa dipimpin, baru kita melebarkan sayap ke lingkungan sekitar kita, di keluarga kita. Udah keluarga kita, baru lingkungan sekitar yang lebih luas lagi, misal di kampung, bisa di tingkat RT, RW. Ketika udah di sana, nanti rekan-rekan akan diberi tanggung jawab lebih atau bisa diberi kapasitas lebih untuk memimpin istilahnya kecamatan, dan udah kecamatan naik lagi ke kota, kabupaten, terus ke kota, udah ke kota nanti ke provinsi, udah provinsi nanti ke nasional. Pada akhirnya ya, ketika kita terus menerus bisa meningkatkan kualitas diri, bisa meningkatkan kapasitas kita dalam memimpin, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan istilahnya value lebih, nilai lebih untuk memang rekan-rekan tanggung, untuk memang istilahnya anugerah yang memang rekan-rekan udah memantaskan diri bahwa rekan-rekan layak untuk menerimanya gitu. Nah, dalam aspek kepemimpinan itu sendiri ada 6 hal yang memang patut rekan-rekan ketahui, bahwa di Soul of Mind Indonesia itu kalau kepemimpinan ada 12 indikator, dan 6 indikator itu rata-rata setiap manusia punya. Cuma kalau misalnya di Soul of Mind Indonesia lebih menekankan ke 6 indikator yang istilahnya pertama itu bertindak, istilahnya ketika sudah ngomong it's time to take action gitu. Jadi ketika udah ngomong, yuk waktunya kita kerjain, yuk waktunya kita eksekusi. Ketika udah action, yang kedua namanya istilahnya tegas gitu. Jadi kalau misal A ya A, kalau B ya B gitu. Jadi kalau misal kita udah sepakat untuk melakukan A, ya berarti A. Kalau misal udah sepakat melakukan B, ya kita melakukan B. Jadi consequence some commitment. Terus yang ketiga yang namanya bijaksana. Bijaksana itu berarti arif. Istilahnya kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau memang baik untuk dilakukan, ya kita lakukan. Tidak baik untuk kita lakukan, ya kita istilahnya ganti dengan yang lebih baik gitu. Kemudian kita sangat menekankan kepada yang namanya takwa. Apapun keyakinan rekan-rekan, apapun kepercayaan rekan-rekan, kami sangat menghargai, mau Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, apapun itu, atau Hindu. Kami sangat menghargai pluralisme, kami sangat menghargai perbedaan keyakinan, dan itu tidak masalah selama rekan-rekan menyembah kepada yang Tuhan, kepada Tuhan yang Esa, kemudian bertakwa. Berarti konsepnya udah mulai dekat ya. Cuma tahap yang kedua, ya ini yang patut kita istilahnya concernkan, yaitu terbuka. Terbuka berarti istilahnya kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita sepenuhnya terbuka dalam artian untuk kepentingan bangsa kita sendiri, untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Istilahnya kita sangat mencurahkan gagasannya sepenuh hati. Kita betul-betul dengan sangat sungguh-sungguh. Jadi terbuka dalam artian di sini terbuka untuk sesuatu yang baik, terbuka untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, untuk yang memang sifatnya ada kekurangan di bangsa kita sendiri, ya kita patut akui gitu. Kita pertama akui dulu gitu. Ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya sebuah hal yang memang kurang baik, akui dulu gitu. Karena dengan sendirinya kita akan berdamai gitu. Kita akan berdamai dengan kekeliruan, kita akan berdamai dengan kesalahan yang pernah dibuat oleh di masa-masa sebelumnya. Dan dengan berdamai itu kita langsung take action dengan mencari solusinya, solusi untuk yang lebih relevan, solusi yang memang bagus untuk dilakukan gitu. Nah, kemudian setelah yang namanya terbuka, ada namanya jujur gitu. Jadi selalu ada bahasa bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Nah, sifat leadership ini, 6 indikator ini yang kita selalu tekankan, yang selalu kita ingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus memenuhi 12 indikator. Dan Soul of Mind Indonesia untuk 6 indikator yang sisanya itu memang ada sudah ada, dan setiap manusia punya itu. Cuma kalau misal untuk di Soul of Mind Indonesia, 6 indikator yang paling penting itu pertama adalah istilahnya bertindak, aslinya take action. Kemudian yang kedua istilahnya tegas. Kemudian yang ketiga bijaksana. Keempatnya takwa.
kelimanya terbuka, dan yang keenamnya adalah jujur gitu. Jadi nilai-nilai luhur ini yang kita terapkan di Mind Academy selama 1 bulan penuh. Jadi dari tanggal 15 biasanya kita ngambil pertengahan bulan, pertanggal 15 sampai dengan 15 bulan berikutnya. Nah, 1 bulan full penuh kita ngasih encourage, kita ngasih engagement tentang leadership skill. Berikut 7 aspeknya gitu. Baik untuk siswa sekolah dasar, kemudian SLTP atau MTS, kemudian SMA, SMK, kemudian MA atau Alia gitu. Nah, setelah 1 bulan berikutnya, kemudian lanjut ke 15 bulan kedua sampai bulan ketiga. Nah, biasanya di bulan kedua kita istilahnya ngasih pemahaman tentang bagaimana memaksimalkan fungsi smartphone, bagaimana memaksimalkan fungsi laptop itu sendiri. Jadi di bulan kedua biasanya kita memaksimalkan atau misal mengencourage tentang bagaimana memaksimalkan digitalisasi, baik itu internet, bagaimana bijaksana mengelola internet, kemudian bagaimana kita berperilaku di internet gitu. Jadi internet itu sesuatu yang memang baru dan masih istilahnya kita belum terlalu menguasainya. Nah, dengan adanya etika kita berinternet, kita jadi lebih istilahnya bijaksana juga dalam berperilaku. Kita jadi nggak sembarangan dalam di internet. Nah, hal-hal yang memang di bulan kedua kita sampaikan, kita lebih ke concern pengetahuan tentang digitalnya. Kita kasih tahu bagaimana YouTube itu diciptakan, siapa yang menciptakan, kemudian Instagram bagaimana diciptakan, siapa yang menciptakan. Kita bahas satu persatu memang platform-platform yang sering kita gunakan di keseharian, dan kita maksimalkan fungsi smartphone kita. Sebetulnya smartphone itu perangkat pintar ya. Cuma kadang-kadang perangkatnya pintar tapi orangnya tidak sepintar perangkatnya gitu. Jadi di masyarakat masih ada fenomena bahwa perangkatnya memang pintar ya, cuma penggunanya tidak terlalu pintar ya. Nah, dengan adanya edukasi digitalisasi, edukasi melek teknologi, masyarakat akan lebih memaksimalkan baik itu perangkat yang digunakannya smartphone, kemudian laptop, tablet, apapun itu yang berhubungan dengan digitalisasi. Kita sangat senang hati membantu rekan-rekan untuk lebih istilahnya melek digital, melek teknologi. Karena dari kita melek hal-hal yang memang istilahnya merugikan, hal yang memang misalnya membuat kita istilahnya merasa kurang nyaman, itu bisa dihindari. Itu bisa istilahnya membuat kita ini batasan yang memang tidak boleh saya lakukan, ini batasan yang memang tidak perlu saya lakukan ya. Jadi dengan hal-hal yang memang kita tahu tentang meleknya teknologi, tentang pengetahuan teknologi gitu, kita akan lebih aware bahwa ternyata Indonesia belum punya platform sosial media sendiri. Berbeda lagi ketika rekan-rekan ke Cina, ke Amerika, mereka sudah punya platform gitu. Bahkan yang saat ini kita gunakan, kita masih gunakan platform luar negeri. Soul of Man Indonesia melempar gagasan bahwa bisa nggak kita punya Instagram kita sendiri, bisa nggak kita punya Facebook buatan negara kita sendiri, bisa nggak kita punya istilahnya WhatsApp buatan negara kita sendiri. Istilahnya Soul of Man Indonesia mengajak rekan-rekan untuk mandiri, untuk istilahnya kita bisa nggak buat software atau platform media buatan kita sendiri gitu. Jadi rasa nasionalisme, rasa patriotisme kita terhadap bangsa kita semakin tumbuh gitu. Jadi Soul of Man Indonesia di samping mencerdaskan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kita pengen bangun bahwa kita harus mulai istilahnya sadar bahwa kita harus punya kemandirian terhadap digital kita. Kita harus punya digital kita sendiri, karena kalau misalnya kita masih pakai platform orang lain, istilahnya kita gunakan dulu sambil kita buatan kita sendiri, dan nanti ketika udah siap kita segera berpindah ke memang buatan anak bangsa, buatan karya anak bangsa kita sendiri gitu. Jadi dengan adanya platform milik kita sendiri, kita lebih istilahnya pertama rasa sense of belonging, rasa memilikinya lebih kuat, kemudian rasa persatuannya juga utuh gitu karena buatan kita sendiri. Kemudian tumbuhnya rasa patriotisme, tumbuhnya rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri gitu. Nah, di bulan kedua itu kita fokuskan di yang namanya digitalisasi dan melek teknologi gitu. Nah, kemudian di bulan ketiga kita biasanya untuk waktunya take action dalam artian selama 2 bulan yang telah dilakukan, selama 2 bulan yang telah
istilahnya laksanakan. Di bulan ketiga kita yang namanya mulai istilahnya reprogramming your brain, istilahnya memprogram alam bawah sadar itu. Pertama kita selalu kasih yang namanya pemrograman alam bawah sadar, istilahnya sadar kaya. Jadi secara tidak langsung paradigma yang masuk dalam kita sejak waktu kecil itu langsung di reprogram dengan mental kaya gitu. Nah biasanya itu dilaksanakan di bulan ketiga, di istilahnya selama 7 hari berturut-turut, 21 kali audio diulang-ulang supaya kita punya kesadaran kaya, kita punya kesadaran kemakmuran gitu, bahwa setiap dari kita pantas untuk makmur, pantas untuk kaya. Kenapa kita harus kaya? Kita bisa, dengan kaya kita bisa menolong orang lain, dengan kaya kita bisa membantu orang lain, dengan kaya kita bisa menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain. Nah, kenapa Soul of Mind Indonesia memotivasi atau bisa mendorong untuk mendorong rekan-rekan untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang-orang yang makmur itu. Silakan aja rekan-rekan menengok ke sejarah peradaban orang-orang terdahulu kita seperti Nabi Muhammad, kemudian para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istilahnya mereka kaya gitu. Mereka kaya secara materi, kemudian mereka kuat gitu. Karena ketika kita punya materi, kita punya kekayaan, itu kekayaan itu akan istilahnya memaksimalkan kebaikan kita, memaksimalkan manfaat kita lebih jauh lagi. Kemudian Ali pun kaya, cuma Ali memilih istilahnya kaya dalam segi ilmu, kaya dalam segi pengetahuan gitu. Jadi konsep utama Ali mencerdaskan. Jadi kalau dalam istilahnya pengalaman kami selama ini, Ali itu disebut dengan babul ilmu atau pintunya ilmu. Kemudian Nabi Muhammad disebut dengan Madinatul Ilmu atau kotanya ilmu gitu. Tapi kalau misalnya Allah adalah sumber segala ilmu. Jadi tidak masalah kita belajar bahasa asing, kita belajar bahasa daerah, bahasa apapun. Pada akhirnya itu atas izin Tuhan gitu. Pada akhirnya istilahnya sumber utama segala pengetahuan itu dari Tuhan juga gitu. Jadi dengan adanya perbedaan, dengan adanya istilahnya berbagai keragaman, sebetulnya itulah yang membuat kita unik, itu yang membuat kita istilahnya berbeda dengan yang lain. Dengan adanya perbedaan itu kita sendiri, kita bisa lebih memahami, kita bisa saling mengerti, kita bisa saling toleransi gitu. Kalau misalnya kita menginginkan semuanya sama, menginginkan semuanya seragam itu adalah sebuah hal yang istilahnya seperti menulis di atas air gitu. Itu seolah lewat lalu saja gitu. Jadi hal pertama yang Soul of Mind Indonesia sampaikan adalah kita harus accept dulu bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah, perbedaan itu adalah sebuah karunia gitu. Kita tidak mempermasalahkan perbedaan, tapi dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling memahami, kita bisa saling mendukung gitu. Bukan malah perbedaan itu istilahnya memecah belah, bukan malah perbedaan itu istilahnya memberikan jarak gitu. Tapi dengan adanya perbedaan kita bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung, bisa saling tolong menolong gitu. Nah, setelah 7 hari di bulan terakhir, baru kita mulai istilahnya praktek dalam artian kalau memang ingin praktek yang namanya istilahnya software, nah kita mulai belajar yang namanya coding, berarti memperkenalkan bahasa-bahasa pemrograman kayak C++, kemudian kayak C++, C#, kemudian JavaScript, HTML, kemudian CSS gitu. Nah, kita mulai perkenalkan bahasa-bahasa yang memang di-develop dalam teknologi. Kemudian di samping itu juga keterampilan komunikasinya dalam masyarakat bagaimana gitu. Dan setelah itu biasanya dalam 1 minggu pertemuan kita mempelajari bahasa asing. Jadi per hari Minggu, walaupun hari weekend, biasanya kita ngadain pertemuan 1-2 jam untuk mempelajari bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Untuk saat ini kita fokus di 3 bahasa itu dulu gitu. Karena itu hal yang paling basic gitu. Pertama, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi ketika kita bertemu dengan orang asing, kita nggak canggung lagi, kita nggak kaku lagi gitu. Karena kita udah punya rasa percaya diri bahwa kita bisa berbahasa asing, kita bisa mengucapkan dan berkomunikasi dengan orang asing gitu. Percaya diri itu sendiri bukan istilahnya kami selalu sampaikan, how do you feel about yourself? Bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri? Nah, itu hal-hal yang memang selalu kami sampaikan ketika di Mind Academy. Setelah itu di 2 minggu terakhir kita mulai encourage masyarakat untuk istilahnya mulai bertransformasi dalam artian
yang tadinya menganggap negatif tentang main akademi, yang tadinya menganggap kurang baik tentang akademi, mulai diedukasi bahwa selama ini yang kita lakukan ada hasilnya loh, selama ini yang kita kerjakan ada manfaatnya loh, ini loh gitu. Dan setiap kegiatan main akademi pertama kali dimulai itu kita selalu baca yang namanya self-talk sukses, istilahnya self-talk sukses dan afirmasi dari mulai tanggal 1 sampai 30 itu selalu diulang-ulang. Bahasa pengantar untuk self-talk itu sendiri pertama kita gunain bahasa Indonesia dulu, karena kita harus fasih dengan bahasa nasional, bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Nah setelah fasih dengan bahasa Indonesia kita mulai masuk ke yang bahasa kedua, yang itu bahasa Inggris. Nah setelah bahasa Inggris kita mulai combine bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah setelah itu istilahnya dalam komunikasi pun kita mulai gunakan bahasa Inggris di hari-hari tertentu, kemudian bahasa daerahnya kalau misalnya kebetulan kita melaksanakan di Jawa Barat, kita melaksanakannya di Garut gitu. Kemudian yang ketiga kita menggunakan bahasa Indonesia di hari-hari tertentu juga. Jadi bahasa daerahnya kita gunakan, bahasa nasional kita gunakan, bahasa aslinya kita gunakan. Dengan adanya Main Academy, mudah-mudahan menjadi solusi. Mudah-mudahan ini bisa ditiru atau bisa duplikasi oleh rekan-rekan yang menyimak tayangan ini, yang menyaksikan live ini gitu, bahwa Soul of Mind Indonesia sangat serius untuk mewujudkan visi Indonesia Jenius. Soul of Mind Indonesia sangat serius mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi menjadi bagian dari visi Indonesia Jenius. Jadi Soul of Mind Indonesia sangat ingin bahwa rekan-rekan jadi bagian atau part dari visi Indonesia Jenius gitu. Karena kita pengen Indonesia ada perbaikan, kita pengen Indonesia jadi lebih baik lagi gitu. Nah kunci utama untuk menjadi lebih baik gitu adalah dengan merubah pendidikannya dulu, karena pendidikan itu adalah istilahnya tonggak sebuah kemajuan. Pendidikan adalah proses mencetak generasi yang berkualitas itu. Kalau misal pendidikan kita masih bermasalah di akses, di kualitas, di kesenjangan gitu, mimpi 100 tahun Indonesia Jenius 2045 itu jadi istilahnya hanya angan-angan semua, atau hanya istilahnya angan-angan belaka. Tapi dengan usaha kita untuk mencerdaskan, usaha kita untuk meningkatkan kualitas, itu akan jadi sebuah kenyataan. Karena istilahnya dengan adanya sumber daya yang berkualitas dan istilahnya 6 karakter tadi yang dipegang seperti bertindak atau take action, kemudian tegas, bijaksana, takwa, terbuka sama jujur. Harapan kita untuk Indonesia maju adalah dengan menaruh visi bahwa Indonesia harus dijeniuskan dulu, Indonesia harus dicerdaskan dulu seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi visi kita sangat besar, kita sangat mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat itu sendiri. Jadi selama ini kita selalu terjebak dalam istilahnya dibodoh-bodohin, kita selalu terjebak di bego-begoin gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu bahwa kita lagi dipermainkan, lagi dibego-begoin, lagi dipermainkan, lagi di istilahnya dijebak gitu, dengan adanya sumber yang berkualitas, saya tahu hal yang benar untuk dilakukan apa gitu. Jadi secara tidak langsung kami mengajak what you do, apa yang akan Anda kerjakan, apa yang akan Anda lakukan terhadap persoalan ini gitu. Kemudian what is your problem, apa masalahnya gitu. Masalah di sini, masalah di Sulawesi, masalah di Kalimantan, masalah di Sumatera, masalah di Bali, masalah di NTT gitu. Itu pasti berbeda-beda, tiap daerah punya intention, punya problem yang berbeda-beda. Jadi kita harus inventarisir dulu masalahnya apa gitu. Nah setelah masalahnya ketemu, istilahnya how you handle it, bagaimana kita ambil peran untuk menyelesaikan problem itu. Kalau misal bukan kita, siapa lagi gitu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang istilahnya karunia yang besar itu akan diberikan kepada orang yang memang pantas untuk menerimanya. Nah saat ini apakah rekan-rekan mau menerima karunia itu, memantaskan diri menerima karunia itu, atau memang rekan-rekan acuh tak acuh terhadap kualitas atau misal tingkat peradaban manusia Indonesia itu sendiri gitu. Jadi dalam kurun waktu 2030 ini, 10 tahun ke depan, Soul of Mind Indonesia mengajak rekan-rekan untuk mewujudkan visi Indonesia Jenius, untuk istilahnya
menjalankan amanah undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya gitu. Karena hasil yang berkualitas adalah dari orang-orang yang terdidik, dari orang-orang yang terpelajar gitu. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang memang istilahnya tidak bekerja, hal yang memang istilahnya old system, itu di Sookman Indonesia tidak dikerjakan kembali gitu. Tapi kita ganti dengan sistem yang memang perubahannya memang bisa diadapt gitu. Jadi selama ini Sookman Indonesia sangat concern untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, kualitas manusia Indonesia gitu. Karena kita ada dalam masa istilahnya menuju masa kejayaan Nusantara gitu. Jadi dalam per tahun 2024 sampai tahun 2030 itu adalah masa awal-awal atau gerbang menuju masa kejayaan Indonesia, masa kejayaan Nusantara. Dan supaya momentum 2024 sampai 2030 itu bisa kita manfaatkan, bisa gunakan dengan sebaik mungkin, sampai tahun 2045 visi Indonesia Maju menjadi kenyataan bahwa apa yang kita wariskan ke generasi berikutnya, ke generasi pembaharu. Kami selalu menyebutnya generasi pembaharu gitu. Kalau generasi penerus itu berarti meneruskan yang sudah-sudah gitu. Tapi kalau generasi pembaharu itu istilahnya meneruskan yang dari yang sudah-sudah untuk yang baiknya saja, yang tidak baiknya kita ganti dengan yang lebih baik. Kemudian kita mendobrak dalam artian istilahnya kita mendobrak atau bisa menawarkan hal-hal baru yang memang sangat multi manfaat, multi benefit gitu. Bukan malah mendobrak, tapi ada yang tertindas, ada yang dirugikan. Nah, Sookman Indonesia sangat concern di sesuatu yang sangat manfaat, sesuatu yang banyak manfaatnya. Nah, itu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa kita cukup serius dan sangat butuh partisipasi rekan-rekan, sangat butuh kontribusi rekan-rekan untuk menjadikan ini kenyataan gitu. Saya yakin kita bisa ketika kita bersama-sama untuk Indonesia, demi Indonesia. Jadi dari Indonesia untuk Indonesia gitu. Harapan ini sangat saya gaungkan dari 3 bulan terakhir ini gitu. Dan saya cukup serius untuk mewujudkan visi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan telah menyimak live kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.